Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Khatimah Abdan dengan NIM G701240119 dari kelas A Praktikan Praktikum Analisis Farmasi Percobaan 4. Pada pembuatan video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pendahuluan Praktikum Analisis Farmasi Percobaan 4 dengan judul Identifikasi Parasetamol dengan Kromatografi Lapis Tipis. Nah, jadi langsung saja pada soal yang pertama, bagaimana prinsip dasar pemisahan senyawa pada metode KLT. Jadi, kromatografi lapis tipis ini adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksi zat terhadap fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel pada plat KLT yang berfungsi menahan senyawa, sedangkan fase gerak adalah pelarut yang membawa senyawa bergerak naik pada plat. Saat sampel ditotolkan lalu dimasukkan ke dalam pelarut, setiap senyawa akan bergerak dengan jarak yang berbeda. Senyawa yang lebih kuat menempel pada fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan senyawa yang lebih mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih jauh. Nah, inilah yang menyebabkan senyawa dapat berpisah. Nah, kemudian, mengapa nilai RF digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa? Dan jelaskan syarat agar perbandingan RF antara sampel dan baku valid. Jadi, nilai RF adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh noda senyawa dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nilai ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi suatu senyawa karena setiap senyawa memiliki karakteristik pergerakan tertentu pada kondisi yang sama. Jika nilai RF sampel sama atau mendekati nilai RF baku, maka kemungkinan besar sampel tersebut mengandung parasetamol. Namun agar perbandingan RF valid, beberapa kondisi harus sama, seperti menggunakan plat yang sama, fase gerak yang sama, suhu yang sama, dan jumlah sampel yang ditotolkan hampir sama, dan jarak pengembangan yang sama. Kalau kondisinya berbeda, nilai RF bisa berubah walaupun senyawa yang sama. Mempengaruhi nilai RF, yaitu yang pertama, jenis pelarut. Jadi jika pelarut terlalu kuat atau terlalu polar, maka senyawa akan bergerak terlalu jauh sehingga nilai RF menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika pelarut terlalu lemah atau non-polar, maka senyawa sulit bergerak sehingga nilai RF menjadi kecil. Nah, kemudian yang kedua ada jenis fase diam. Jadi, fase diam ini memiliki kekuatan tarik yang berbeda terhadap senyawa. Dan yang ketiga ada jumlah sampel yang ditotolkan. Nah, jika terlalu banyak, noda bisa melebar dan hasil menjadi kurang akurat. Kemudian yang keempat ada kejenuhan elusi. Jadi, jika ruang elusinya belum jenuh oleh uap pelarut, maka pergeseran pelarut tidak stabil. Nah, dan yang terakhir ada suhu serta kelembapan, karena dapat mempengaruhi kecepatan penguapan pelarut. Cara untuk menghitung jumlah nilai RF, yaitu RF sama dengan jarak tempuh noda dibagi dengan jarak tempuh pelarut. Jadi contohnya itu jika noda sampel bergerak sejauh 4 cm dan pelarut bergerak sejauh 8 cm, maka RF sama dengan 4 cm dibagi dengan 8 cm. Nah, didapatkan hasilnya 0,5 cm. Nah, jika nilai RF sampel beda jauh dari nilai RF baku, maka kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, sampel tersebut bukan parasetamol. Yang kedua, mungkin terjadi kesalahan pada percobaan. Misalnya, pelarut tidak sesuai, penotolan kurang tepat, dan pengukurannya salah. Nah, kemudian apa yang terjadi jika fase gerak terlalu polar atau non-polar? Jadi, fase gerak terlalu polar itu pelarut sangat kuat untuk menarik senyawa. Akibatnya, senyawa bergerak terlalu cepat, semua noda akan naik hampir ke atas, kemudian nilai RF-nya itu akan besar dan pemisahan buruk karena noda bisa saling berhimpit. Nah, mekanismenya itu pelarut polar mengalahkan daya tarik fase diam sehingga senyawa mudah terbawa. Kemudian jika fase gerak terlalu non-polar, pelarut kurang mampu membawa senyawa. Akibatnya, senyawa tetap dekat titik awal. Kemudian nilai RF-nya itu akan kecil dan pemisahannya kurang maksimal. Nah, mekanismenya itu senyawa lebih tertarik pada fase diam daripada fase gerak. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.